Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan tentang Sirah Nabawiyah. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang kejadian-kejadian di kota Mekah, sejenak kita beralih dulu ke negeri Yaman, atau dikenal juga dengan negeri Sabah. Pada pembahasan kali ini, kita akan menceritakan tentang sejarah berkembangnya agama Yahudi di Jazirah Arab. Sebelum lanjut kepada kisahnya, kita akan membahas sedikit tentang apa itu agama Yahudi. Agama Yahudi sendiri, di antara maknanya diambil dari kata hutna, yang diambil dari perkataan Bani Israel, ketika kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata hutna sendiri berarti kembali, bertobat. Bani Israel ketika itu menyembah patung sapi yang dibuat oleh Samiri, yang pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam sedang pergi ke Bukit Tursina, untuk mendapatkan wahyu kitab Taurat selama 40 hari, dan tugas dakwah diberikan sementara kepada Nabi Harun alaihissalam. Akan tetapi Nabi Harun alaihissalam tidak punya daya seperti Nabi Musa alaihissalam yang tegas, yang akhirnya membuat Samiri berhasil mengajak Bani Israel untuk menyembah patung sapi, dan meninggalkan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Setelah 40 hari, Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina, ia pun kembali dan betapa marahnya ia dengan apa yang dilakukan Samiri, karena telah menyesatkan Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam menghancurkan patung sapi tersebut, dan mengusir Samiri dari Bani Israel. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun mengembalikan Bani Israel, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Bani Israel pun berkata, Inna hutna ilaik, sungguh, kami kembali bertobat kepada Engkau. Dari kata hutna inilah yang nantinya menjadi predikat, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyebutkan dalam Al-Quran bahwa semua pengikut Nabi Musa alaihissalam, yang tidak meyakini adanya Nabi setelah Nabi Musa dinamakan Yahudi. Ini hanya di antara maknanya, mungkin masih banyak riwayat kenapa dinamakan Yahudi. Sejarah berkembangnya agama Yahudi, kita awali kisahnya dari Raja Yaman yang bernama Rabi'ah bin Nasr. Rabi'ah bin Nasr adalah seorang penyembah berhala. Suatu waktu bermimpi kerajaannya hancur dan api di sana-sini. Rabi'ah bin Nasr segera memanggil semua dukun, tukang sihir, peramal nasib, ahli nujum, yang ada di wilayah kerajaannya untuk datang ke istananya. Setelah mereka berkumpul maka dia pun berkata, Aku bermimpi satu hal yang sangat menakutkan, dan membuatku gundah. Maka beritahukanlah padaku apa takwil mimpi itu. Setelah diceritakan ada sebagian dukun yang memberitahukan arti dari mimpi itu, bahwa tidak lama lagi kerajaan Anda akan hancur, dan orang-orang Habasyah Ethiopia akan menginjak kakinya di tanah kalian. Mereka akan menguasai negeri Yaman. Rabi'ah bin Nasr karena ketakutan akan takwil mimpi itu, maka dia memindahkan sebagian keluarga besarnya ke wilayah Irak, yang nantinya di wilayah Irak inilah akan berkembang pesat keturunan Rabi'ah bin Nasr. Rabi'ah bin Nasr mempunyai tradisi yaitu, apabila dia meninggal, maka yang jadi raja selanjutnya harus anaknya, dan begitu seterusnya, tidak mau diambil oleh orang lain walaupun itu saudaranya. Salah satu garis keturunan Rabi'ah bin Nasr,
yaitu Tuba'an Asad, Raja Yaman selanjutnya. Tuba'an Asad dalam buku-buku sirah diceritakan, dia dikaruniai secara fisik tampan, gagah, pintar, kerajaannya luas dan keturunannya banyak. Dan dari sinilah istilah Tuba, yaitu panggilan raja untuk daerah Yaman diambil dari nama Tuba'an Asad. Karena raja-raja dari wilayah lain yang berkuasa juga mempunyai julukan, seperti misalnya dari Persia disebut Kisra, dari Mesir disebut Firaun, Romawi disebut Kaisar, dari Ethiopia atau Habasyah disebut Najasyi. Tuba'an Asad ini mempunyai kemahiran dalam berdagang, dia selalu melihat ke daerah lain, yang mempunyai potensi untuk dijadikan peluang dalam berdagangnya. Suatu waktu, Tuba'an Asad mendengar kota Madinah, dulu kota Madinah masih bernama Yasrib, kota Madinah terkenal dengan negeri penghasil kurma, maka Tuba'an Asad mengutus anak laki-laki pertamanya, agar mengelola bisnis di kota Madinah. Ternyata anaknya Tuba'an Asad berselisih dengan beberapa masyarakat kota Madinah, yang akhirnya membuat dia terbunuh, sampailah berita kematian anaknya kepada Tuba'an Asad. Sekedar informasi, masyarakat kota Madinah, dahulu, setengahnya orang Yahudi, dan setengahnya lagi asli orang Madinah. Tuba'an Asad kemudian membentuk pasukan untuk menghancurkan kota Madinah. Singkat cerita, terjadilah peperangan antara kaum Tuba atau pasukan Tuba'an Asad dengan masyarakat kota Madinah. Terjadi peperangan selama kurang lebih 40 hari, tapi ada hal yang unik dalam peperangan di sini, yaitu pada pagi sampai sore hari mereka berperang, tetapi pada saat malam, kedua belah pihak istirahat, dan orang-orang Madinah karena terkenal dengan kedermawanannya. Mereka mengirim makanan, menawari pengobatan kepada pasukan Tuba'an Asad. Tuba'an Asad heran, belum pernah mendapati musuh seperti ini, akan tetapi Tuba'an Asad tetap dengan rencana awalnya, yaitu ingin membalas dendam atas kematian anaknya. Pada zaman dahulu, kota Madinah mempunyai benteng yang tinggi dan ada pintu gerbangnya. Juga ada batu-batu hitam yang tajam, dan sangat luas dari arah timur dan baratnya. Jadi pada waktu itu akan sangat sulit untuk menyerang kota Madinah dari dua arah itu. Hampir kurang lebih 40 hari berjalan, pasukan Tuba'an Asad menyerang kota Madinah. Keluarlah dua pendeta Yahudi dari kota Madinah, minta izin untuk ketemu dengan Raja Tuba'an Asad. Kedua pendeta Yahudi itu bertanya kepada Raja Tuba'an Asad, "Wahai Raja, apa yang Anda inginkan terhadap kota ini?" "Saya ingin menghancurkan kota ini, anak saya dibunuh di kota ini." "Maaf Raja, seberapa lama pun Anda mengepung kota ini, Anda tidak akan mampu menghancurkan kota ini." "Kenapa?" "Karena ini adalah kota tempat hijrahnya Nabi terakhir." "Dari mana kalian tahu itu?" "Kami tahu dari kitab kami yaitu kitab Taurat." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya?" Quran Surat Asy-Syu'ara, ayat 197. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.
Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, mereka itulah orang-orang beruntung. Quran Surat Al-A'raf, ayat 157. Kemudian kedua pendeta Yahudi itu pun menceritakan tentang agama mereka Yahudi. Raja Tuba'an Asad tertarik dengan agama Yahudi tersebut, karena sebelumnya Tuba'an Asad adalah seorang penyembah api mengikuti agama nenek moyangnya. Maka dibawanya kedua pendeta Yahudi tersebut ke Yaman oleh Raja Tuba'an Asad. Ketika di tengah perjalanan pulang ke Yaman, pasukan Tuba'an Asad dihadang oleh suku Huzail, dan mempengaruhi Raja Tuba'an Asad untuk menyerang kota Mekah, karena sebenarnya suku Huzail tidak suka terhadap penduduk Mekah, dan tidak suka juga terhadap orang-orang Yaman. Wahai Raja, maukah Anda mendapatkan harta yang banyak, tanpa ada perlawanan? Kata Tuba'an Asad, tentu saja, di mana saya bisa mendapatkan harta itu? Wahai Raja, di dalam kota Mekah ini, terdapat suatu bangunan Ka'bah, yang di sekitarnya bangunan itu banyak terdapat emas. Jadi tradisi zaman dahulu di kota Mekah, karena menghormati Ka'bah banyak orang yang memberikan emas, ada yang ditanam, disimpan di dalam Ka'bah, atau disimpan di sekitar Ka'bah, dan emas itu tidak boleh ada yang mengambil. Semua itu sudah dianggap milik Ka'bah. Kemudian Tuba'an Asad mengirim beberapa pasukannya, untuk melihat situasi di kota Mekah. Dan benar saja di kota Mekah ini, adalah kota kecil yang di dalamnya ada bangunan Ka'bah yang banyak orang mengelilinginya, memuliakannya serta dilihat juga banyak terdapat emas di sekitaran Ka'bah. Juga dilihat pasukan penjaganya juga tidak banyak. Tuba'an Asad yang belum banyak belajar tentang Allah, belum paham tentang agama Allah, lalu menyiapkan pasukannya. Kedua pendeta Yahudi mendekati Tuba'an, Anda mau kemana? Siapkan pasukan perang tiba-tiba begini. Tuba'an bilang, saya ingin masuk ke kota ini, Mekah. Di sana katanya ada bangunan, di bawah bangunan itu banyak harta karun. Saya ingin ambil. Maka apa kata dua pendeta Yahudi? Demi Allah hai Tuba'an, sesungguhnya suku Huzail, yang menyuruh kamu tadi itu, ingin menghancurkanmu. Kami tidak tahu ada rumah Allah di muka bumi kecuali ini. Kalau kau berusaha menyerangnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkanmu, kata pendeta Yahudi itu. Maka Tuba'an Asad balik bertanya, lalu, apa saran kalian? Kata dua pendeta Yahudi ini, saran saya, Anda mengagungkan Ka'bah itu lalu Anda berkeliling, tawaf di sekitarnya. Kata Tuba'an, bagaimana dengan kalian? Kenapa kalian tidak tawaf? Kata pendeta, kami ini para ulama Yahudi, kami tidak pantas tawaf di situ, selama ada patung-patung berhala di sana, karena waktu dulu di Mekah banyak patung berhala yang dimasukkan oleh Amr bin Luhai. Setelah mendapatkan saran dari dua pendeta Yahudi tersebut, Tuba'an Asad melakukan tawaf di Ka'bah. Tuba'an Asad setelah tawaf dia kelelahan, dan beristirahat sejenak. Kemudian Tuba'an Asad bermimpi, meletakkan kain di fisiknya Ka'bah. Itulah yang akhirnya dikenal dengan kiswah. Jadi awal kisahnya kiswah ini dari Tuba'an Asad. Maka dibuatlah kain penutup Ka'bah kiswah, yang dibuat dari kain terbaik dari negeri asalnya Yaman. Setelah itu Tuba'an Asad dan pasukannya, meninggalkan kota Mekah beserta dua pendeta Yahudi dari Madinah. Setibanya di Yaman,
Tubaan Asad mengumpulkan pendeta-pendeta Yaman, atau tokoh-tokoh pemuka agama di Yaman. Pada saat itu di Yaman masih menyembah api. Tubaan Asad kemudian menjelaskan kepada para tokoh-tokoh agama itu, inilah agama yang sekarang saya yakini, yaitu agama Yahudi. Kemudian pendeta Yahudi menjelaskan semua tentang agama Yahudi tersebut, dan mengajak semuanya untuk memeluk agama Yahudi. Namun tokoh-tokoh agama tersebut menolak dengan alasan, inilah agama yang benar, agama dari nenek moyang kami. Waktu itu di Yaman, mempunyai tempat api yang sangat besar, yang tidak pernah padam, karena masyarakat di sana selalu memberikan bahan bakar, seperti kayu atau batu, agar api tersebut tidak padam, dan mempunyai pintu yang apabila dibuka pintu itu, api dari dalam tempat itu akan menyembur keluar. Itulah yang selama ini oleh penduduk Yaman disembah. Dan ketika itu di Yaman mempunyai keyakinan, kalau ada dua orang yang bertikai, maka keduanya diberdirikan di depan pintu gerbang api tempat sesembahan mereka. Dan ketika pintu gerbang api itu dibuka, dan ada salah satu orang yang dilahap oleh api, berarti dia yang salah. Singkat cerita, diberdirikanlah pendeta Yahudi bersama tokoh agama Yaman, penyembah api tersebut di pintu gerbang api itu, dan disaksikan oleh masyarakat Yaman. Dan dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika pintu gerbang api dibuka, api menyambar tokoh agama Yaman tersebut. Tanpa sadar tokoh agama Yaman tersebut lari, tapi ditahan oleh masyarakat Yaman. Kenapa Anda lari? Kami semua di sini masyarakat Yaman, ingin tahu mana yang benar dan mana yang salah. Maka kembalilah para tokoh agama Yaman tersebut ke depan pintu gerbang api itu. Dan ketika pintu gerbang api dibuka kembali, dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, api kembali melahap tokoh agama Yaman itu. Maka setelah kejadian itu, hampir satu negeri Yaman memeluk agama Yahudi. Itulah kisah tentang Raja Yaman, yang membawa ajaran Yahudi ke wilayah Yaman, dan menjadi agama yang berkembang pesat pada saat itu di wilayah Yaman. Jangan lewatkan kisah menarik selanjutnya. Mudah-mudahan dengan mempelajari Sirah Nabawiyah ini, bisa menambah keimanan kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.